Mari kita gerakan untuk merawat kembali keadilan. Salam demokrasi. Kami dari 99 kasih kami nama Martin. Ya. Kami datang karena NKRI itu harga mati buat kami. Kami membela mati-matian. Kami mau tanya Pak Gubernur, kira-kira tanah dan air itu kami tidak memiliki, kira-kira kami ini masyarakat Indonesia atau masyarakat mana? Tolong jelaskan kita. Kami yang hidup ini sudah terlalu lama menderita. Kami datang karena merah putih itu yang kami bertahankan sampai ini hari. Kami masyarakat Ekstrim Tim, kami meminta pada Bapak Gubernur yang terhormat, meminta tolong lihat kami karena kami sudah terlalu menderita. Selama ini kita resah dan selama ini kita masih diam, sehingga hari ini kesempatan untuk kita untuk bisa menyampaikan keluh kesah kita kepada pemerintah di provinsi. Pembangunan perumahan 2100 yang diberikan kepada rakyat yang ada di NTB, khususnya rakyat Eks Timur Timur. Namun semuanya juga hari ini terbukti anggaran dana tersebut dikorupsi dan hari ini masih berjalan proses hukumnya, kawan-kawan. Semua itu mereka membawa atas nama rakyat Ekstrim Tim, akan tetapi tidak ada satupun yang hari ini bisa kita banggakan karena bantuan tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tertentu, kawan-kawan. Akan tetapi mereka terus datang dan membohongi rakyat yang ada di desa-desa, yang ada di kem-kem pengungsi hari ini. Agar apa, kawan-kawan? Agar tetap kita memilih mereka, agar tetap mereka untuk tetap berkuasa. Namun apa yang kemudian hari ini terjadi pada penghidupan rakyat? Rakyat tetap dibiarkan hidup dalam penderitaan yang semakin mendalam. Olehnya itu hari ini kita berada di depan kantor gubernur. Kita akan menyampaikan tuntutan kita untuk hak atas kepemilikan tanah yang harus segera diakui, dan juga menuntut kepada pemerintahan provinsi agar segera menindaklanjuti kasus korupsi yang hari ini dilakukan. Bagaimana, kawan-kawan? Karena korupsi yang dilakukan oleh pengurus maupun oleh badan-badan BUMN hari ini yang menjalankan pembangunan yang ada di Burung Unta merupakan satu bentuk nyata cerminan dari kebobrokan hari ini yang ditunjukkan oleh pemerintahan, kawan-kawan. Melalui seluruh skema kepengurusan yang hari ini dijalankan di lapangan justru hanya melahirkan penderitaan yang semakin panjang bagi penghidupan rakyat Ekstrim Tim. Rumah-rumah yang dibangun tidak mencerminkan rumah yang layak. Rumah-rumah yang dibangun justru hari ini terus rusak, dan hari ini juga rumah-rumah tersebut banyak yang hari ini kembali direnovasi, kawan-kawan. Apakah itulah yang kemudian hari ini dibanggakan oleh para pengurus dari FKPTT yang kemudian menyatakan bahwa mereka adalah perwakilan hari ini dari masa rakyat khususnya Eks Timur Timur. Padahal kita sama-sama tahu bahwa anggaran dana tersebut harusnya diperuntukkan untuk pembangunan bagi kepentingan rakyat Ekstrim Tim. Tetapi hari ini kita juga tahu bagaimana kemudian seluruh operasi yang hari ini dijalankan di lapangan hanya semata-mata untuk memuluskan kepentingan segelintir orang. Justru hari ini buruh juga diperhadapkan pada satu situasi di mana yang sangat ekstrim kerjanya dengan upah yang sangat murah. Betul tidak? Buruh-buruh hari ini tidak ada satupun dari pengawasan yang melakukan tindakan ketika terjadi kecelakaan kerja. Olehnya itu kecelakaan kerja yang terjadi pada buruh-buruh yang bekerja di Burung Unta, kemudian tidak ada jaminan perlindungan keselamatannya, kawan-kawan. Justru upahnya mereka dipotong, justru upahnya mereka dicuri, kawan-kawan. Apakah kemudian
Itulah yang hari ini kita inginkan dari mereka, kawan-kawan. Atas dasar itulah hari ini kemudian kita menuntut kepada pemerintahan provinsi agar segera menyelesaikan seluruh kasus korupsi yang hari ini terindikasi dan hari ini sedang berjalan proses hukumnya. Kita sama-sama tahu dan kita sama-sama merasakan bagaimana pemaksaan, ancaman yang terus dilakukan oleh pengawas-pengawas di lapangan terhadap rakyat yang hari ini masih berada di kem-kem, yang masih ada di resetmen yang ada di Lebonat. Justru mereka memaksakan agar keluar untuk menempati perumahan yang tidak layak, perumahan yang kita tahu bahwa di sana tidak ada keberlanjutan hidup, tetapi rakyat terus dipaksa. Olehnya itu kami menuntut kepada gubernur hari ini untuk mengeluarkan statement bahwa relokasi tidaklah layak, relokasi bukanlah solusi bagi penghidupan rakyat Extintim. Kami mohon kepada pemerintah untuk memperhatikan kami, rakyat-rakyat kecil. Kami datang di sini karena NKRI, bukan kami datang sembarang. Dan saat ini hak kami diambil kembali. Jadi kami sampaikan inspirasi kami kepada Bapak Gubernur, tolong perhatikan kami yang saat ini ada di lokasi Lebonat, di mana saat ini kami bertahan sampai saat ini. Salam demokrasi! Salam demokrasi! Mereka adalah masyarakat Indonesia, masyarakat NKRI, bukan lagi masyarakat Timur Timur. Ketika korona atau alat-alat negara hari ini digunakan untuk menindas masyarakat, maka kita semua masyarakat pasti akan biar. Kawan-kawan, ada informasi bahwa pihak provinsi akan menemui kita dan mereka meminta kepada kita utusan untuk masuk ke dalam. Tuntutannya karena relokasi 2.100 yang sementara prosesnya masih berlanjut, tapi dipaksa untuk kita menghuni di sana, sedangkan di sana belum ada fasilitas sekolah, kesehatan dengan apa sesuai yang ada di dalam RAM. Jadi itu kita menolak untuk kita belum bisa untuk apa layak dihuni. Ya. Tentu kami mau mendengar dulu, kami mau mendengar dulu apa yang akan disampaikan. Perkenalkan, saya Henry, perwakilan dari masyarakat Timur Timur. Yang pertama, kami hari ini datang ke sini dalam rangka meminta kepada pemerintahan NTT, dalam hal ini gubernur, terkait soal pembangunan hunian 2.100 yang ada di Burung Unta, yang kita sama-sama tahu bahwa sudah dari berbagai pihak yang memiliki kompeten itu telah memberikan penilaian, termasuk di sini ada Bapak Kadis dari PUPR. Nanti kita juga akan minta terkait soal bagaimana kelayakan dari hunian tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga meminta kepada pihak provinsi agar segera memberikan pengakuan terhadap masyarakat Timur Timur yang berada di resettlement yang sudah 27 tahun. Itu karena yang pertama, kami juga tidak menginginkan relokasi tersebut, karena relokasi tersebut dilakukan tidak memenuhi aturan atau tidak memenuhi prosedural yang ada di dalam peraturan tersebut. Selain itu, di dalam relokasi tersebut juga ternyata dilakukan bersamaan dengan skema TORA, tanah objek reforma agraria, yang kita tahu bahwa itu adalah redistribusi dan sertifikasi. Nah, anehnya kenapa tidak melakukan sertifikasi di lahan yang sudah diduduki oleh masyarakat selama puluhan tahun? Kenapa dia harus melakukan redistribusi? Dan redistribusi juga dilakukan di atas lahan yang tidak produktif, kemudian ditambah lagi dengan indikasi korupsi hari ini yang masih berjalan. Kami meminta kepada pihak provinsi agar segera
melakukan langkah-langkah untuk menuntaskan semua pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut. Kemudian yang selanjutnya kami juga minta dari pihak provinsi dalam hal ini untuk menghadirkan, kedepannya bisa menghadirkan pihak Disnaker untuk melakukan pengawasan sistem ketenagakerjaan yang ada di buruh muntah. Karena banyak buruh-buruh yang hari ini direkrut itu tidak memiliki kontrak kerja. Ketika buruh kecelakaan kerja atau ketika ada masalah, buruh berselisihnya dengan siapa? Karena buruh juga tidak direkrut melalui perusahaan tersebut, tetapi melalui perorangan yang tidak memiliki badan hukum. Sehingga kalau terjadi, misal kemarin kami menemui ada beberapa buruh yang kecelakaan kerja, atau ada buruh yang tidak dibayarkan upahnya. Ini kan harus berselisih dia, tapi dengan siapa dia akan berselisih? Kalau hari ini yang merekrut dia bukanlah PT, bukanlah CV, tapi melainkan melalui orang. Nah, ini adalah salah satu kebobrokan, ini adalah salah satu bentuk dari pengaburan terhadap status ketenagakerjaan para buruh yang ada di sana. Itu juga yang kami tekankan agar segera dilakukan pengawasan yang ketat terhadap sistem ketenagakerjaan, apalagi di sana juga tidak diberikan jaminan kesehatan dan keselamatan pada buruh-buruh yang bekerja di sana. Bagaimana bicara soal upah, bagaimana bicara soal perhitungan upah lembur dan seterusnya. Itu tidak didasarkan pada peraturan, tetapi hanya dilakukan berdasarkan pikiran dan kemauan semata-mata para pengawas yang ada di sana. Itu. Kemudian lanjut terkait soal relokasi, memang itu bukanlah solusi. Yang pertama, bukanlah solusi karena memang kita sama-sama tahu di sana semuanya tidak memadai. Salah satunya adalah aspek keberlanjutan hidup rakyat yang ada di sana, itu tidak ada. Kemudian yang kedua, fasilitas penunjang dan seterusnya. Kemudian ditambah lagi dengan rumah yang hari ini sudah banyak yang kemudian hari ini direnovasi ulang kembali. Kemudian yang lebih parahnya lagi dan yang sangat-sangat menyakitkan hatinya masyarakat sebagai penerima bantuan tersebut justru dikorupsi yang hari ini masih berjalan. Dan olehnya itu kami menuntut kepada Bapak Gubernur agar segera melakukan tindak tegas terhadap para pelaku korupsi yang hari ini sedang diproses. Nama saya Domingas Das Neves. Kami masyarakat Extintim, kami meminta para Bapak Gubernur yang terhormat, kami masyarakat di Naibonat kami sudah terlalu menderita. Hujan turun kami duduk di dalam lumpur, musim panas kami duduk di abu. Maka dari itu kami, seandainya Bapak Gubernur, kami sebagai Bapak Gubernur masyarakat, kami minta tolong lihat kami, karena kami sudah terlalu menderita. Kami mau pindah ke buruh muntah, tapi masa depan anak-anak kami tidak ada. Kami yang masyarakat itu mau bikin kehidupan kami di mana? Tidak ada lahan untuk kami, hanya untuk rumah saja. Maka dari itu, tanah yang sekarang kami duduk selama 27 tahun, kami mau pertahankan itu. Nama saya Manuel Martins. Kami dari 99 ke sini kampung Manuel Martins. Ya. Kami datang ke tanah NKRI itu harga mati buat kami. Kami membela mati-matian. Kami mau tanya Pak Gubernur, kira-kira tanah dan air itu kami tidak memiliki, kira-kira kami ini masyarakat Indonesia atau masyarakat mana? Tolong jelaskan kita. Karena kami punya anak-anak yang begini, mau kasih tinggal di mana? Rumah di atas ukuran 150 meter persegi, apakah kami bisa kasih tinggal mereka? Satu kakak ada 10 orang di dalam, bisa tidak? Itu pertanyaan kami. Yang kedua, masalah kami yang hidup ini sudah terlalu lama menderita. Pemerintah tidak perhatikan kami. Setiap 5 tahun kami dimiliki gubernur, bupati, sampai di presiden. Pemilihan habis, kami digusur bahwa kami ini itu tanahnya tanah pemerintah, tanah ini bukan milik kalian. Kira-kira kami ini warga mana? Itu pertanyaan kami. Bukan kami menuntut pemerintah. Pemerintah itu adalah payung kami. Kami datang karena pemerintah. Bukan kami datang, kami di sana tidak punya rumah, tidak punya tanah, atau di sana kami kerja yang tidak jelas.
Bukan. Kami datang karena Merah Putih itu yang kami bertahankan sampai ini hari. Sudah 27 tahun. Apakah kami sudah tua begini? Kalau Bapak Don tidak perhatikan kami, anak-anak kami nanti masa depannya mau kemana? Rumah layak tinggal lihat itu hanya nama-nama orang itu yang keluar dari Timur Leste. Timur Timur waktu kejadian itu daftar nama mas sekarang. Tapi anak-anak kami yang selama lahir di Indonesia ini selama 27 tahun itu sudah keluar, apakah kami taruh di mana? Kami minta Bapak Don tolong jelaskan itu. Karena kami masyarakat ini kami sebagai orang itu tua, tapi mereka ini mau kami taruh di mana? Tolong ke Bapak Gubernur, kalau bisa selesaikan itu. Apalagi yang terakhir, tanah yang kami tinggal kami tidak akan kasih. Kecuali kami merampas lokal itu kami takut. Tapi untuk tanah pemerintah kami datang tinggal mulai dari 99 kami tidak akan kasih. Apapun terjadi. Kalau begitu pemerintah bangun rumah di situ supaya kami tinggal. Daripada kami ke sana supaya kasih mati ke anak-anak. Kami ini sudah Bapak, kami sudah berjuang setengah mati selama ini. Dan kami tidak kasih sekolah. Kami tidak ada tanah untuk kami kasih makan mereka. Apalagi rumah di atas belum ada pendidikan SD, mulai dari TK sampai SMA saya tidak ada. Rumah sakit saja tidak ada. Apalagi lahan untuk kami makan minum di mana? Kami masyarakat itu butuh lahan pertanian, lahan ternak. Di rumah sana kami kasih makan ayam itu tidak bisa. Kecuali orang yang kerja di kantor. Masyarakat seperti kami petani ini, kami harus bahwa pemerintah bilang anak harus sekolah. Kami cari pekerjaan dari mana supaya mereka sekolah. Maka kami minta pemerintah teliti baik karena perumahan ini untuk kami, tapi apakah layak untuk kami masyarakat atau tidak? Maka kami minta Bapak Don tolong jelaskan buat kami supaya kami pulang, kami masyarakat tolong kami anak orang senang bahwa memang kita sudah berjuang untuk itu hidup. Mungkin itu dari saya, terima kasih banyak. Hidup di Naibonat, hidup dalam ketidakpastian. Mereka hidup tidak ada jaminan status tanahnya. Kemudian mereka hidup juga ketika misalnya menggarap lahan di situ harus dibagi 2, 3 dan lain sebagainya oleh warga-warga lokal yang mengklaim bahwa ini tanah A, ini tanah B, akhirnya hasilnya dibagi 2, bagi 3. Kemudian ada yang menanam jagung, pisang, itu juga diterjang. Nah, masyarakat mengalami posisi seperti itu sekarang. Akarnya di mana? Akarnya ini karena soal status tanahnya saja. Ini yang harus dikelirkan. Status tanah, kepastian atas tanahnya harus diberikan kepada mereka yang telah menempati itu selama 27 tahun. Itu saja poinnya di situ. Masyarakat menolak direlokasi bukan karena ketidaklayakan atas 2100 ini, bukan. Tapi karena memang mereka tidak mau direlokasi. Selayak apapun 2100, kalau mereka tidak mau ya sudah, jangan dipaksakan. Itu poinnya di situ. Sehingga yang perlu dilakukan di sana adalah berikan mereka kepastian saja sebenarnya di situ. Kemudian yang terakhir ini soal sertifikat Tora. Itu sertifikat paling brengsek yang pernah saya lihat. Kenapa? Dalam bunyinya itu dia mengatakan bahwa sertifikat ini tidak bisa dialihwariskan. Sertifikat ini tidak bisa dialihwariskan. Sementara kita coba cek beberapa data yang menerima bantuan itu, ternyata rata-rata orang tua. Lalu kalau orang tua ini meninggal, anaknya mau dikemanakan? Sehingga perlu jelas dulu ini 2100 ini bantuan atau relokasi, itu juga harus dijelaskan. Kalau relokasi masyarakat menolak, bukan soal ketidaklayakan 2100, tapi karena memang mereka tidak mau direlokasi. Kalau soal bantuan, maka jangan ada paksaan. Soal mereka menerima 2100 dan harus keluar dari Naibonat, tidak bisa begitu. Mereka harus tetap di Naibonat, tapi terserah haknya mau menerima atau tidak. Kalau itu bantuan. Sehingga 2 poin itu juga harus dibuat jelas. Bapak Ibu sekalian dari tim media, terutama Bapak Ibu sekalian dari X, kalau bilang X tidak juga, warga baru juga tidak, tapi warga negara Indonesia yang tetap mencintai Republik Indonesia, ya, yang saya kasihi dan saya banggakan. Bapak Ibu sekalian hadir di sini pun bukan kebetulan. Ini sudah rencana Tuhan untuk mempertemukan kita di sini dalam rangka mencari tahu, membahas, ya, kemudian mencari solusi yang semuanya, baik pemerintah maupun masyarakat, tidak ada yang dirugikan. Semuanya kita sama-sama diuntungkan. Ya. Nah, terkait dengan beberapa keluhan yang tadi sudah disampaikan dan teman-teman yang hadir ini,
intinya tanah yang sekarang ditempati itu harus ada kepastian hukum di situ. Nah, sementara di lain sisi rumah 2100 yang sudah disiapkan di sana, yang dari segi teknis dan sebagainya, menurut pandangan sementara itu sementara lagi diproses dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PRKP, lagi dibetulkan, lagi diaudit, ya, lagi diaudit untuk memastikan kira-kira berapa yang layak dihuni dan berapa yang tidak layak dihuni untuk dibenahin. Ya, itu. Nah, saya sampaikan bahwa 2100 rumah ini itu dibangun oleh pusat, oleh kementerian, dulu namanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kemudian terakhir sekarang sudah terpisah, PU tersendiri, PRKP tersendiri. Nah, perkembangan situasi terakhir Bapak Ibu sekalian, berdasarkan laporan, audit dan sebagainya, itu ada beberapa tindakan-tindakan yang lagi dibenahin, ya, lagi dibenahin. Kami sudah memahami ini semua, intinya sudah kami paham. Ya. Nah, ini akan segera kami koordinasikan, kami tindak lanjuti dengan yang menangani persis 2100 rumah ini adalah Balai Perumahan. Balai Perumahan Kementerian PKP. Nah, kami memang provinsi dinas PUPR, tapi hubungan kami itu berkoordinasi. Pemda provinsi pasti akan membantu karena kehadiran Balai Perumahan Kementerian PUPR di NTT itu untuk membantu masyarakat NTT, termasuk Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya yang sekarang hadir sama-sama di sini. Saya juga ex-tim. Kalau menurut saya juga 99 baru ke sini. Saya turun pertama itu turun di Noel Baki sama kita. Nah, saya kebetulan tes pegawai ikut. Kemudian Bapak Ibu sekalian ini ada yang berprofesi sebagai petani dan seterusnya. Saya sangat memahami betul. Jadi betapa susahnya kita tinggal di lahan orang. Ya, kita tanam apa segala macam juga kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka bisa ditebang. Itu tadi sudah disampaikan, betul memang. Itu saya sudah rasakan. Kemudian dari sekian tahun ini pemerintah sudah melakukan upaya termasuk membantu dari segi sosial, kemudian termasuk juga bantu perumahan. Nah, ini saya juga belum mengikuti persis ya prosedur sampai dibangunnya rumah ini. Pasti sudah melalui tahapan-tahapan yang ini sudah dilakukan, mulai dari identifikasi permasalahan di lapangan, kebutuhannya apa, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan, sampai sekarang barangnya ini sudah jadi. Nah, saya juga tidak terlalu mengikuti karena saya juga baru menjadi Kadis PUPR ya, baru tanggal 19 kemarin baru dilantik. Saya mencoba ini mempelajari untuk mengikuti kira-kira yang terbaiknya bagaimana. Makanya kami sudah lihat memang beberapa rumahnya memang ya lahannya kecil. Kalau untuk rumah oke, tetapi untuk lahan pertanian, lahan peternakan memang agak susah. Kemudian jalan masuk ke sana juga kurang lebih ada berapa kilo ya, hampir 4 atau 5 kilo ya. Itu juga belum dibenahin, pasti ke depan akan dibenahin. Memang awal-awal tinggal di sana memang masih banyak mengalami kesulitan karena sekolah juga belum ada di sana, puskesmas kemudian dan sebagainya. Saya yakin pemerintah ke depan pasti akan melengkapi fasilitas-fasilitas ini. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian bersabar, ini pasti kita akan benahi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Pokoknya tidak 100% kita ikutin, tapi kita akan optimal mengikuti keinginan-keinginan, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan real dari Bapak Ibu sekalian yang sekarang masih sementara tinggal di lahan-lahan yang sekarang sudah hampir 20 tahun lebih ya. 27 tahun. Mudah-mudahan di lahan-lahan ini juga dengan aspirasi seperti ini akan diperhatikan oleh pemerintah untuk bisa memastikan statusnya di situ, bersertifikat. Katakanlah tetap tinggal di situ, tetapi juga bisa saja nanti rumah di sana diambil, bisa saja nanti pembahasan ke depan tetap diambil. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa nanti rumah di sana itu karena Tora dan seterusnya sertifikatnya tidak bisa diwariskan, itu sebenarnya untuk memastikan supaya jangan sampai itu terjadi setelah dia huni kemudian dia jual lagi dan seterusnya. Mungkin ini menurut saya bisa saja itu terjadi, tetapi saya yakin tidak seperti itu nanti ke depannya karena itu benar-benar akan dihuni. Kemudian itu terkait dengan sertifikat. Kemudian yang berikutnya lagi, saya rasa itu sebenarnya poin-poin itu yang hari ini sebenarnya disampaikan.
Sekarang tugas pemerintah itu adalah memastikan, nanti dari BPN, kemudian dari stakeholder atau dinas-dinas terkait untuk memastikan bahwa tanah yang sekarang Bapak Ibu sekalian tinggal, apa di Naibonat, apa di Tuapukan, apa di mana lagi, yang sekarang Bapak Ibu sekalian tinggal ini, supaya kepastian hukumnya ada gitu. Setelah Anda mendapatkan kepastian hukum di situ, rumah yang di sana pun kalau Bapak Ibu punya nama ada masuk di sana, kalau menurut saya diambil, ya kan? Tidak apa-apa. Nanti memang setelah kita hitung itu jauh sih dari yang ini Webola ini turun lagi ke jalan raya itu butuh BBM dan seterusnya. Kemudian ini mau ke sekolah, mau ini sekolah juga jauh, memang butuh biaya tambahan. Tetapi untuk sementara kalau saran kami itu rumahnya kalau sudah ada namanya ada di dalam diambil. Tapi kalau tidak ada nama, belum ada di dalam, mungkin ke depan itu akan tetap diperhatikan oleh pemerintah untuk bisa di ini. Apakah melalui rumah swadaya yang tanahnya sekarang sudah pasti, nanti pemerintah akan bantu dengan ini ya, kita sharing begitu, pemerintah tanggung berapa, yang punya tanah yang bersangkutan berapa. Nah, itu ke depan kita akan bahas sama-sama. Saya rasa dari kita mewakili PUPR menyampaikan hal-hal yang tadi sudah disampaikan secara ringkas oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi aksi hari ini kami dari Aliansi Nasional untuk Demokrasi Baru itu membawa 14 tuntutan, diantaranya yaitu yang pertama menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan pengakuan hak atas tanah kepada warga ekstrim yang ada di Megalat. Tolak relokasi ke burung unta yang tidak layak dan tidak menjamin keberlanjutan hidup. 3. Mendesak penuntasan kasus dugaan korupsi pembangunan 2.100 unit rumah di kawasan burung unta, Desa Webola Dalam. 4. Usut tuntas praktik percaloan tenaga kerja di perumahan burung unta, termasuk semua aktor yang terlibat di balik layar, baik yang bermain di lapangan maupun yang memberi perlindungan di balik meja. 5. Segera terbitkan sertifikat hak milik bagi warga ekstrim. 6. Menuntut pengakuan mutlak atas hak kepemilikan tanah bagi warga Pulau Kera. Kemudian poin ke-7, mendesak penghentian seluruh aktivitas pembangunan di Pulau Kera sebelum konflik diselesaikan secara adil. 8. Menuntut dihentikan segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap warga yang memperjuangkan hak mereka. 9. Menyuruhkan pentingnya pembangunan industrialisasi nasional yang dilandaskan pada kemenangan reforma agraria sejati. 10. Mendesak Kapolda NTT untuk memeriksa perusahaan BUMN yang terlibat dalam pembangunan perumahan 2100. 11. Tuntaskan pembayaran upah buruh sekarang juga. 12. Meminta Kejati NTT dan Polda NTT untuk mendesak perusahaan BUMN yang membangun perumahan 2100 agar segera menyelesaikan pelunasan kepada pengusaha lokal yang menyuplai material, jasa, dan barang di perumahan 2100. Kemudian yang ke-13, meminta Kejati NTT dan Polda NTT untuk mendesak FKPTT agar segera melunasi pembayaran pengusaha lokal penyuplai barang dan jasa ke perumahan 2100 karena dana tersebut sudah ditransfer ke salah satu pengurus FKPTT namun tidak disalurkan ke pengusaha lokal sampai sekarang. 14. Menuntut Bupati Kabupaten Kupang Yosef Lede hentikan seluruh klaim atas tanah masyarakat 33 KK di sepanjang Civic Center dan segera berikan pengakuan hak atas kepemilikan tanah yang sudah 27 tahun ditempati oleh masyarakat di Civic Center. Terima kasih. Jadi itu 14 poin tuntutan yang dibawa oleh kami dari Aliansi Nasional untuk Demokrasi Baru. Hal itu dilakukan tentu memiliki dasar yang sangat kuat karena masyarakat yang sudah 27 tahun berada di resettlement baik yang ada di Gang Songra maupun yang ada di Civic Center itu harus segera diberikan pengakuan oleh pihak pemerintah dengan menerbitkan sertifikat hak milik. Kemudian bersamaan dengan itu kami juga menolak keras relokasi yang dilakukan oleh rencana relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten bersama dengan pengurus FKPTT. Kami sangat mengecam keras tindakan tersebut karena relokasi itu akan hanya melahirkan bencana baru bagi rakyat, akan hanya melahirkan kontradiksi yang semakin menajam karena kita sama-sama tahu di sana tidak ada keberlanjutan hidup. Justru yang hari ini muncul di sana ada dugaan korupsi, sehingga kami juga
sebagai masyarakat tentu sangat kecewa dan sangat-sangat menyayangkan tindakan tersebut, sehingga kami berharap kepada pemerintahan kabupaten, provinsi hingga pemerintahan pusat agar segera menindaklanjuti kasus korupsi tersebut dan menghentikan proses pembangunan yang ada di Burung Unta itu harus segera dihentikan, karena itu hanya merugikan negara. Tidak ada gunanya itu pembangunan 2100 yang ada di Burung Unta, dan segera membangun atau memperbaiki rumah-rumah masyarakat yang ada di kem-kem yang sudah diduduki selama 27 tahun. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu yang di dalam, sekarang sudah diterima, termasuk yang hari ini menjadi penantian panjang selama 27 tahun atas hak atas kepemilikan tanah yang ada di Naibonat yang ditempati oleh masyarakat hari ini, baik yang ada di Gang Sombra maupun yang ada di Civic Center. Itu akan tetap, karena itulah tujuan utama kita hari ini ke sini, termasuk menuntut terkait soal kasus indikasi korupsi yang sedang berjalan proses hukumnya, kawan-kawan.